Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda pada petang hari ini, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 7 Desember 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners. Dan informasi pada sore hari ini datang dari informasi yang telah kami sampaikan di hari sebelumnya, yakni mengenai peristiwa perampokan berdarah yang terjadi di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Tribun Timur, yakni rekan Nurul Hidayah. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nurul Hidayah. Selamat sore, Kak Anissa. Selamat sore, Tribunal. Ya, dapat diinformasikan seperti apa kondisi terkini di tepatnya di lokasi kejadian mungkin seperti apa rekan Nurul Hidayah? Baik, Tribunal, dapat disampaikan sehari pasca insiden berdarah pembunuhan anak dan ayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ruko tempat kejadian perkara tersebut nampak lengang, Tribunal. Tak terlihat satupun anggota keluarga ataupun penghuni rumah ini yang berada di lokasi lingkungan Sanggalea, Kecamatan Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil Kijang Innova berwarna abu-abu, nomor polisi DD 1484 DL dan juga Honda Jazz abu-abu, nomor polisi DD 1653 TR, tetap terparkir di depan halaman rumah ruko berwarna pink ini. Tak hanya itu, Tribunal nampak juga satu karangan bunga ucapan duka cita dari sahabat alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua yang berada di lokasi tersebut. Garis polisi masih terpajang untuk menghalangi warga yang ingin masuk ke lokasi tersebut. Beberapa aparat kepolisian Resort Maros juga nampak bersiaga di lokasi ini dan beberapa orang lainnya juga masuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian perkara. Seperti itu. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut mengenai pelaku atau mungkin seperti apa motif dari kasus pembunuhan ini sendiri, rekan Nurul Hidayah? Ya, hingga hari ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Polres Maros. Dan dari penuturan Kasih Humas Polres Maros, saat ini pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan dan melibatkan pihak dari Resmo Polda Sulsel, Inavis, dan juga bahkan kemarin juga diturunkan unit K9 atau anjing pelacak. Dan sementara itu Kapolres Maros meminta doa kepada masyarakat Kabupaten Maros untuk segera bisa menangkap tersangka tersebut, Tribunal. Dan hingga hari kedua ini memang Polres Maros ini sedikit irit bicara, Tribun, terkait hal tersebut. Dan ia pun Kapolres Maros memastikan pihaknya akan menangkap pelaku pembunuhan di Kabupaten Maros ini. Ya, lantas mengenai kejadian ini selain dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini sendiri belum diketahui, adakah tindakan lain yang dilakukannya tepat pada hari kemarin, baik itu mungkin hal lain yang merugikan korban? Ya, baik, Tribun, saya akan menyampaikan kronologis kejadian dari pembunuhan dua orang ini yang merupakan ayah dan anak. Sang ayah bernama Makmur dan sementara sang ayah bernama Makmur dan anak bernama Abdillah Makmur Tribun. Nah, untuk kronologisnya sendiri, kemarin itu kejadiannya terjadi di ruko yang berlantai 3, di mana untuk lantai pertamanya itu digunakan untuk produksi. Sementara lantai kedua itu merupakan kamar suami istri, Makmur dan juga istrinya, dan juga ruang tamu, serta kamar anak laki-lakinya. Sementara untuk di lantai 3 itu kamar dua putrinya, Tribunal. Nah, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, sang anak perempuan, anak kedua dari korban, yakni Uswatul Hasanah, mendengar suara perkelahian dari lantai 2.
Ia kemudian mencoba untuk mengecek, namun ia melihat ayahnya dan juga orang tak dikenal tengah berkelahi di lokasi tersebut. Saat hendak turun, sang ayah berteriak dan meminta Uswatul untuk kembali ke kamar di lantai 3 tribunal. Selanjutnya, anak korban Uswatul ini lantas menelpon kerabat, polisi dan juga ambulans karena telah melihat darah yang berceceran di lantai 2 di tribunal. Dan setelah hasil anak korban yang mengatakan kalau pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibunya dan ngacak-ngacak lemari ataupun dipan yang ada di lemari yang berada di dekat ranjang ibunya dan mengambil beberapa uang yang sebenarnya hingga saat ini belum diketahui pasti. Saat itu pelaku juga sempat mengancam sang ibu dan dengan mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya. Lalu kemudian kembali keluar dan mengunci pintu dari luar, pintu kamar sang istri dari Makmur ini dari luar. Ya, lantas hingga hari ini sendiri, apakah ada keterangan lanjutan dari keluarga korban mengenai entah tanggapan mengenai seperti apa duka yang dialami oleh keluarga pasca kejadian atau mungkin proses hukum yang diminta oleh keluarga? Apakah ada keterangan lebih lanjut? Ya, baik Tribun. Hingga hari kedua insiden ini belum ada statement lebih lanjut dari pihak keluarga dan diketahui bahwa ketiga penghuni rumah yang berada di ruko tersebut sudah tidak tinggal di lokasi ini lagi, Tribun. Dan untuk jenazahnya sendiri ini sudah dimakamkan. Namun kemarin kami sempat melakukan wawancara bersama dengan salah satu sanak keluarga yang mengatakan bahwa insiden ini memang terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah dan saat itu anak korban sempat menelpon ke keluarganya beberapa kali untuk meminta pertolongan. Dan hanya itu dari penuturan korban, maksud saya keluarga korban bernama Ical yang mengatakan bahwa ada beberapa luka yang berada di tubuh korban. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan lengkapnya, rekan Nurul Hidayah, mengenai update terbaru seperti apa situasi atau kondisi terbaru per hari ini dari rumah kejadian korban. Terima kasih, rekan Nurul Hidayah. Ya, dan selanjutnya Tribuners berikut adalah cuplikan video yang telah kami liput untuk Anda mengenai seperti apa situasi per hari ini dari rumah yang menjadi tempat pembunuhan di Kabupaten Maros ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lokasi kejadian insiden berdarah di mana ayah dan anak dibunuh di dalam ruko lantai 3 ini, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya saat ini. Nampak garis polisi masih terpajang dan satu karangan bunga dari sahabat dan alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua ini nampak mejeng di depan rumah, Tribuners. Sementara itu untuk arus lalu lintas masih terpantau padat, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya. Garis polisi masih terpasang di lokasi ini, Tribuners. Sebentar disuruh matikan kita. Bisa gak menyeberang dulu? Gak menyeberang. Bisa jemput gak di sana? Hah? Iya. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners masih terpantau padat untuk di daerah ini, Tribuners, dan beberapa tetangga juga nampak terlihat mendatangi lokasi kejadian. Nah, sekedar diketahui, Tribuners, pada subuh hari kemarin
dua jenazah yang merupakan ayah dan anak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan di ruko lantai 3 ini. Lantai 3. Ya, seperti inilah suasananya saat ini. Menyeberang kiri, Mbak. Menyeberang. Kemana kok menyeberang? Kasih menyeberang, Kak, lebih tepatnya. Nggak ada juga, bos. Aku tidak dilarang. Udah. Ya, dua mobil Honda Jazz dan juga Toyota Kijang ini masih berwarna abu-abu, masih terpajang di depan ruko. Sementara kondisi dari luar ini nampak lengang, tidak ada aktivitas dari sang pemilik rumah. Diketahui bahwa jenazah dari korban ayah dan anak ini sudah dimakamkan kemarin di lingkungan Sampotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribunars. Dan untuk 3 orang lainnya yang berhasil selamat dalam insiden berdarah tersebut saat ini tidak lagi tinggal di rumah ruko berlantai 3 ini. Ya, Tribunars, dari informasi yang berhasil kami himpun, berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah, itu ada beberapa luka tusuk di leher kanan dan juga bagian bawah perut untuk kedua jenazah tersebut, dan juga ada luka tusukan di mata, dan juga ada luka seperti bekas sempat berkelahi pada bagian tangan. Tribunars. Lihatkan Kak dulu Dede mobilnya. Dede. Nah, untuk 2 mobil ini milik sang pemilik rumah. Untuk Honda Jazz-nya itu dengan DD 1653 TR, sementara untuk mobil Toyota Kijang itu DD 1484 DL. Dan saat ini garis polisi masih terpasang di depan rumah korban, Tribunars, dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait siapa tersangka di balik insiden berdarah ini. Ya, jadi perlu diketahui untuk lokasi ini memang sangat banyak truk yang biasanya parkir di depan ruko-ruko ini. Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi masyarakat sekitar, apalagi kedua korban ini dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap kali membagi-bagikan roti yang biasa diproduksi di lantai 1 ruko ini, Tribunars. Perlu diketahui juga bahwa sang korban, ayah dan anak ini menjalankan usaha roti, produksi roti, dan biasanya dibawa menuju toko oleh-oleh yang berada di area batas kota Makassar. Nah, seperti inilah kondisi sehari pasca insiden berdarah di ruko yang berada di lingkungan Sanggalea,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dua mobil milik korban dengan jenis Honda Jazz dan juga masih mejeng di depan ruko. Dan ada satu karangan bunga Tribuners dari rekan dan rekan-rekan sang korban atas nama Makmur 57 tahun. Nah, untuk lokasinya sendiri, Tribuners, lokasi kejadian berdarah ini berada di tepi Jalan Poros Maros menuju Makassar, tepatnya di depan pesantren Darul Istiqomah. Nggak bisa. Ya, dan informasi terbaru dikutip dari Kabupaten Maros, tribuntimur.com, tim penyidik gabungan Polri hingga hari Rabu 6 Desember 2023 sore kemarin masih mengolah bukti lapangan, memintai keterangan sejumlah saksi dan menelusuri jejak pelaku pembunuhan sadis ayah dan putranya di kedai roti Maros. Tim gabungan terdiri dari personel Polres Maros, Reserse Mobil Polda Sulsel, dan kedokteran polisi dari Rumah Sakit Bayangkara dan tim identifikasi dan forensik atau Inafis Polri. Dugaan dan cerita yang dikumpulkan oleh wartawan, motif pembunuhan dan perampokan ini adalah dendam dan hutang piutang. Dan dapat kita saksikan bersama di layar Tribuners adalah kondisi terkini dari lokasi kejadian. Lalu kemudian melanjutkan informasi yang kami kutip dari tribuntimur.com, si ayah teridentifikasi bernama Makmur berusia 53 tahun dan putranya Abdillah Makmur berusia 27 tahun. Polda sudah mengeluarkan notis ke polisi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku pembunuhan. Pria itu berusia paruh-baya, tinggi sekitar 160 cm, kurus, berkulit sawo gelap dan menggunakan baju kaos abu-abu kehijauan. Dari potongan gambar dua jenazah di lantai TKP ditemukan gulungan uang kertas dengan nominal Rp2.000, mesin penggulung adonan jalangkote, dan roti serta tongkat besi aluminium. 3 alat bukti itu berada pas di sisi jenazah sang ayah yang bersimbah darah dengan beberapa tusukan dan tebasan benda tajam. Dari pantauan tribun, kedua mayat ditemukan di selasar lantai 1 ruko di antara pintu dapur dan pintu gudang. Sejak pagi aparat sudah membawa alat bukti dari lokasi kejadian perkara, lantai 2 rumah toko atau ruko di Jalan Poros Maros Makassar, Macopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sekitar 26 km tenggara kota Makassar. Lokasi kejadian berada di kawasan deretan puluhan ruko dan tak jauh dari pondok pesantren.
Kapolres Maros AKBP Awaludin meminta publik untuk tidak mempercayai kabar di media sosial dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Dari keterangan putri korban Uswatun Hasanah berusia 22 tahun, tragedi pembunuhan subuh ini diperkirakan menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku diduga memanjat dari dinding belakang atau samping ruko berlantai 3 itu. Saat kejadian, ada 5 penghuni rumah toko itu. 2 anak korban berada di kamar tidur lantai ketiga dan lantai 2. Lantai 1 adalah ruang dagangan roti. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah karyawan dan pekerja di ruko UKM kuliner khas Maros ini. Selain ayah dan putranya yang tewas bersimbah darah, penghuni ruko ada istri almarhum Makmur dan kedua putrinya. Menurut Uswa, pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibundanya dan mengancam dengan teriakan, "Kamu yang terakhir," baru pintu kamar dikunci dari luar. Sebelum kejadian, ayah dan putranya bergumul dan berkelahi dengan pelaku. Pelaku juga mengambil sejumlah uang dari laci meja dan almari korban. Ia menduga pelaku masuk lewat dinding samping rumah. Informasi terbaru dan lebih lengkap tentunya Tribuners dapat Anda saksikan dalam beberapa cuplikan video yang telah kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan juga jangan lupa untuk membaca informasinya lewat kanal media online tribuntimur.com. Dan tentunya kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda pada petang hari ini, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 7 Desember 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners. Dan informasi pada sore hari ini datang dari informasi yang telah kami sampaikan di hari sebelumnya, yakni mengenai peristiwa perampokan berdarah yang terjadi di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Tribun Timur, yakni rekan Nurul Hidayah. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nurul Hidayah. Selamat sore, Kak Anissa. Selamat sore, Tribuners. Ya, dapat diinformasikan seperti apa kondisi terkini di tepatnya di lokasi kejadian, mungkin seperti apa rekan Nurul Hidayah? Baik, Tribuners, dapat disampaikan sehari pasca insiden berdarah pembunuhan anak dan ayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ruko tempat kejadian perkara tersebut nampak lengang, Tribuners. Tak terlihat satupun anggota keluarga ataupun penghuni rumah ini yang berada di lokasi lingkungan Sanggalea, Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil Kijang Innova berwarna abu-abu, nomor polisi DD 1484 DL dan juga Honda Jazz abu-abu, nomor polisi DD 1653 TR,
tetap terparkir di depan halaman rumah ruko berwarna pink ini. Tak hanya itu, Tribuners nampak juga satu karangan bunga ucapan duka cita dari sahabat alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua yang berada di lokasi tersebut. Garis polisi masih terpajang untuk menghalangi warga yang ingin masuk ke lokasi tersebut. Beberapa aparat kepolisian Resort Maros juga nampak bersiaga di lokasi ini, dan beberapa orang lainnya juga masuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian perkara. Seperti itu. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut mengenai pelaku atau mungkin seperti apa motif dari kasus pembunuhan ini sendiri, rekan Nurul Hidayah? Ya, hingga hari ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Polres Maros. Dan dari penuturan Kasih Humas Polres Maros, saat ini pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan dan melibatkan pihak dari Resmo Polda Sulsel, Inavis, dan juga bahkan kemarin juga diturunkan unit K9 atau anjing pelacak. Dan sementara itu Kapolres Maros meminta doa kepada masyarakat Kabupaten Maros untuk segera bisa menangkap tersangka tersebut, Tribuners. Dan hingga hari kedua ini memang Polres Maros ini sedikit irit bicara, Tribuners, terkait hal tersebut, dan ia pun Kapolres Maros memastikan pihaknya akan menangkap pelaku pembunuhan di Kabupaten Maros ini. Ya, lantas mengenai kejadian ini, selain dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini sendiri belum diketahui, adakah tindakan lain yang dilakukannya tepat pada hari kemarin, baik itu mungkin hal lain yang merugikan korban? Ya, baik, Tribun, saya akan menyampaikan kronologis kejadian dari pembunuhan dua orang ini, yang merupakan ayah dan anak. Sang ayah bernama Makmur, dan sementara sang ayah bernama Makmur dan anak bernama Abdillah Makmur. Nah, untuk kronologisnya sendiri, kemarin itu kejadiannya terjadi di ruko yang berlantai 3, di mana untuk lantai pertamanya itu digunakan untuk produksi. Sementara lantai kedua itu merupakan kamar suami istri, Makmur dan juga istrinya, dan juga ruang tamu, serta kamar anak laki-lakinya. Sementara untuk di lantai 3 itu kamar dua putrinya, Tribuners. Nah, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, sang anak perempuan, anak kedua dari korban, yakni Uswatul Hasanah, mendengar suara perkelahian dari lantai 2. Ia kemudian mencoba untuk mengecek, namun ia melihat ayahnya dan juga orang tak dikenal tengah berkelahi di lokasi tersebut. Saat hendak turun, sang ayah berteriak dan meminta Uswatul untuk kembali ke kamar di lantai 3, Tribuners. Selanjutnya, anak korban Uswatul ini lantas menelpon kerabat, polisi, dan juga ambulans karena telah melihat darah yang berceceran di lantai 2 itu, Tribunals. Dan setelah hasil anak korban yang mengatakan kalau pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibunya dan mengacak-ngacak lemari ataupun dipan yang ada di lemari yang berada di dekat ranjang ibunya, dan mengambil beberapa uang yang sebenarnya hingga saat ini belum diketahui pasti. Saat itu pelaku juga sempat mengancam sang ibu dan dengan mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya. Lalu kemudian kembali keluar dan mengunci pintu dari luar, pintu kamar sang istri dari Makmur ini dari luar. Ya, lantas hingga hari ini sendiri, apakah ada keterangan lanjutan dari keluarga korban mengenai entah tanggapan mengenai seperti apa duka yang dialami oleh keluarga pasca kejadian, atau mungkin proses hukum yang diminta oleh keluarga? Apakah ada keterangan lebih lanjut? Ya, baik, Tribun. Hingga hari kedua insiden ini belum ada statement lebih lanjut dari pihak keluarga, dan diketahui bahwa ketiga penghuni rumah yang berada di ruko tersebut sudah tidak tinggal di lokasi ini lagi, Tribun.
Dan untuk jenazahnya sendiri ini sudah dimakamkan. Namun kemarin kami sempat melakukan wawancara bersama dengan salah satu sanak keluarga yang mengatakan bahwa insiden ini memang terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, dan saat itu anak korban sempat menelpon ke keluarganya beberapa kali untuk meminta pertolongan. Dan hanya itu dari penuturan korban, maksud saya keluarga korban bernama Ical yang mengatakan bahwa ada beberapa luka yang berada di tubuh korban. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan lengkapnya, rekan Nurul Hidayah, mengenai update terbaru seperti apa situasi atau kondisi terbaru per hari ini dari rumah kejadian korban. Terima kasih, rekan Nurul Hidayah. Ya, dan selanjutnya Tribuners, berikut adalah cuplikan video yang telah kami liput untuk Anda mengenai seperti apa situasi per hari ini dari rumah yang menjadi tempat pembunuhan di Kabupaten Maros ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lokasi kejadian insiden berdarah di mana ayah dan anak dibunuh di dalam ruko lantai 3 ini, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya saat ini. Nampak garis polisi masih terpajang dan satu karangan bunga dari sahabat dan alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua ini nampak mejeng di depan rumah, Tribuners. Sementara itu untuk arus lalu lintas masih terpantau padat, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya. Garis polisi masih terpasang di lokasi ini, Tribuners. Sebentar disuruh mematikan kira. Bisa gak menyeberang dulu? Mau gak menyeberang? Bisa kejemput gak di sebelah? Hah? Iya. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners masih terpantau padat untuk di daerah ini, Tribuners, dan beberapa tetangga juga nampak terlihat mendatangi lokasi kejadian. Nah, sekedar diketahui, Tribuners, pada subuh hari kemarin 2 jenazah yang merupakan ayah dan anak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan di ruko lantai 3 ini. Lantai 3? Ya, seperti inilah suasananya saat ini. Menyeberang kiri, Mbak. Menyeberang. Kemana nggak mau nyeberang? Kasih menyeberang nggak lebih tepatnya? Nggak ada juga, Allah. Semoga aku tidak dilarang. Ya, 2 mobil Honda Jazz dan juga Toyota Kijang ini masih berwarna abu-abu, masih terpajang di depan ruko. Sementara kondisi dari luar ini nampak lengang, tidak ada aktivitas dari sang pemilik rumah. Diketahui bahwa jenazah dari korban ayah dan anak ini sudah dimakamkan kemarin di lingkungan Sampotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribuners. Dan untuk 3 orang lainnya yang berhasil selamat dalam insiden berdarah tersebut saat ini tidak lagi tinggal di rumah ruko berlantai 3 ini.
Ya, Tribuners, dari informasi yang berhasil kami himpun, berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah, itu ada beberapa luka tusuk di leher kanan dan juga bagian bawah perut untuk kedua jenazah tersebut, dan juga ada luka tusukan di mata, dan juga ada luka seperti bekas sempat berkelahi pada bagian tangan. Tribuners. Lihat Kak dulu Dede mobilnya. Dede. Nah, untuk dua mobil ini milik sang pemilik rumah. Untuk Honda Jazz-nya itu dengan DD 1653 TR, sementara untuk mobil Toyota Kijang itu DD 1484 TL. Dan saat ini garis polisi masih terpasang di depan rumah korban, Tribuners, dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait siapa tersangka di balik insiden berdarah ini. Ya, jadi perlu diketahui untuk lokasi ini memang sangat banyak truk yang biasanya parkir di depan ruko-ruko ini. Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi masyarakat sekitar, apalagi kedua korban ini dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap kali membagi-bagikan roti yang biasa diproduksi di lantai 1 ruko ini, Tribuners. Perlu diketahui juga bahwa sang korban, ayah dan anak ini menjalankan usaha roti, produksi roti, dan biasanya dibawa menuju toko oleh-oleh yang berada di area batas kota Makassar. Nah, seperti inilah kondisi sehari pasca insiden berdarah di ruko yang berada di lingkungan Sanggalea, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dua mobil milik korban dengan jenis Honda Jazz dan juga masih mejeng di depan ruko. Dan ada satu karangan bunga, Tribuners, dari rekan-rekan sang korban atas nama Makmur, 57 tahun. Nah, untuk lokasinya sendiri, Tribuners, lokasi kejadian berdarah ini berada di tepi Jalan Poros Maros menuju Makassar, tepatnya di depan pesantren Darul Istiqomah.
Ya, dan informasi terbaru dikutip dari Kabupaten Maros, tribuntimur.com, tim penyidik gabungan Polri hingga hari Rabu 6 Desember 2023 sore kemarin masih mengolah bukti lapangan, memintai keterangan sejumlah saksi dan menelusuri jejak pelaku pembunuhan sadis ayah dan putranya di kedai roti Maros. Tim gabungan terdiri dari personel Polres Maros, Reserse Mobil Polda Sulsel, dan kedokteran polisi dari Rumah Sakit Bayangkara dan tim identifikasi dan forensik atau Inafis Polri. Dugaan dan cerita yang dikumpulkan oleh wartawan, motif pembunuhan dan perampokan ini adalah dendam dan hutang piutang. Dan dapat kita saksikan bersama di layar Tribuners adalah kondisi terkini dari lokasi kejadian. Lalu kemudian melanjutkan informasi yang kami kutip dari tribuntimur.com, si ayah teridentifikasi bernama Makmur berusia 53 tahun dan putranya Abdillah Makmur berusia 27 tahun. Polda sudah mengeluarkan notis ke polisi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku pembunuhan. Pria itu berusia parubaya, tinggi sekitar 160 cm, kurus, berkulit sawo gelap dan menggunakan baju kaos abu-abu kehijauan. Dari potongan gambar dua jenazah di lantai TKP ditemukan gulungan uang kertas dengan nominal Rp2.000, mesin penggulung adonan jalangkote, dan roti serta tongkat besi aluminium. 3 alat bukti itu berada pas di sisi jenazah sang ayah yang bersimbah darah dengan beberapa tusukan dan tebasan benda tajam. Dari pantauan tribun, kedua mayat ditemukan di selasar lantai 1 ruko di antara pintu dapur dan pintu gudang. Sejak pagi, aparat sudah membawa alat bukti dari lokasi kejadian perkara, lantai 2 rumah toko atau ruko di Jalan Poros Maros, Makassar, Macopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sekitar 26 km tenggara kota Makassar. Lokasi kejadian berada di kawasan deretan puluhan ruko dan tak jauh dari pondok pesantren. Kapolres Maros AKBP Awaludin meminta publik untuk tidak mempercayai kabar di media sosial dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Dari keterangan putri korban Uswatun Hasanah berusia 22 tahun, tragedi pembunuhan subuh ini diperkirakan menjelang sholat subuh sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku diduga memanjat dari dinding belakang atau samping ruko berlantai 3 itu. Saat kejadian, ada 5 penghuni rumah toko itu. 2 anak korban berada di kamar tidur lantai ketiga dan lantai 2. Lantai 1 adalah ruang dagangan roti. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah karyawan dan pekerja di ruko UKM kuliner khas Maros ini. Selain ayah dan putranya yang tewas bersimbah darah, penghuni ruko ada istri almarhum Makmur dan kedua putrinya. Menurut Uswa, pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibundanya dan mengancam dengan teriakan, "Kamu yang terakhir," baru pintu kamar dikunci dari luar. Sebelum kejadian, ayah dan putranya bergumul dan berkelahi dengan pelaku. Pelaku juga mengambil sejumlah uang dari laci meja dan almari korban. Ia menduga pelaku masuk lewat dinding samping rumah. Informasi terbaru dan lebih lengkap tentunya Tribuners dapat Anda saksikan dalam beberapa cuplikan video yang telah kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan juga jangan lupa untuk membaca informasinya lewat kanal media online tribuntimur.com. Dan tentunya kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Arisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda pada petang hari ini, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 7 Desember 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners. Dan informasi pada sore hari ini datang dari informasi yang telah kami sampaikan di hari sebelumnya, yakni mengenai peristiwa perampokan berdarah yang terjadi di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Tribun Timur, yakni rekan Nurul Hidayah. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nurul Hidayah. Selamat sore, Kak Anissa. Selamat sore, Tribuners. Ya, dapat diinformasikan seperti apa kondisi terkini tepatnya di lokasi kejadian, mungkin seperti apa rekan Nurul Hidayah? Baik, Tribuners, dapat disampaikan sehari pasca insiden berdarah pembunuhan anak dan ayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ruko tempat kejadian perkara tersebut nampak lengang, Tribuners. Tak terlihat satupun anggota keluarga ataupun penghuni rumah ini yang berada di lokasi lingkungan Sanggalea, Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil Kijang Innova berwarna abu-abu, nomor polisi DD 1484 DL dan juga Honda Jazz abu-abu, nomor polisi DD 1653 TR, tetap terparkir di depan halaman rumah ruko berwarna pink ini. Tak hanya itu, Tribuners, nampak juga satu karangan bunga ucapan duka cita dari sahabat alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua yang berada di lokasi tersebut. Garis polisi masih terpajang untuk menghalangi warga yang ingin masuk ke lokasi tersebut. Beberapa aparat kepolisian Resort Maros juga nampak bersiaga di lokasi ini, dan beberapa orang lainnya juga masuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian perkara. Seperti itu. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut mengenai pelaku atau mungkin seperti apa motif dari kasus pembunuhan ini sendiri, rekan Nurul Hidayah? Ya, hingga hari ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Polres Maros. Dan dari penuturan Kasih Humas Polres Maros, saat ini pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan dan melibatkan pihak dari Resmo Polda Sulsel, Inavis, dan juga bahkan kemarin juga diturunkan unit K9 atau anjing pelacak. Dan sementara itu Kapolres Maros meminta doa kepada masyarakat Kabupaten Maros untuk segera bisa menangkap tersangka tersebut, Tribuners. Dan hingga hari kedua ini memang Polres Maros ini sedikit irit bicara, Tribuners, terkait hal tersebut, dan ia pun Kapolres Maros memastikan pihaknya akan menangkap pelaku pembunuhan di Kabupaten Maros. Ya, lantas mengenai kejadian ini, selain dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini sendiri belum diketahui, adakah tindakan lain yang dilakukannya tepat pada hari kemarin, baik itu mungkin hal lain yang merugikan korban? Ya, baik, Tribun, saya akan menyampaikan kronologis kejadian dari pembunuhan dua orang ini yang merupakan ayah dan anak. Sang ayah bernama Makmur dan sementara sang ayah bernama Makmur dan anak bernama Abdillah Makmur. Nah, untuk kronologisnya sendiri, kemarin itu kejadiannya terjadi di ruko yang berlantai 3, di mana untuk lantai pertamanya itu digunakan untuk produksi. Sementara lantai kedua itu merupakan kamar suami istri, Makmur dan juga istrinya, dan juga ruang tamu serta kamar anak laki-lakinya. Sementara untuk di lantai 3 itu kamar 2 putrinya, Tribuners. Nah, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, sang anak perempuan, anak kedua dari korban, yakni Ustatul Hasanah, mendengar suara perkelahian dari lantai 2.
yang kemudian mencoba untuk mengecek, namun ia melihat ayahnya dan juga orang tak dikenal tengah berkelahi di lokasi tersebut. Saat hendak turun, sang ayah berteriak dan meminta Uswatul untuk kembali ke kamar di lantai 3 Tribunal. Selanjutnya, anak korban Uswatul ini lantas menelpon kerabat, polisi dan juga ambulans karena telah melihat darah yang berceceran di lantai 2 itu Tribunal. Dan setelah hasil anak korban yang mengatakan kalau pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibunya dan ngacak-ngacak lemari ataupun dipan yang ada di lemari yang berada di dekat ranjang ibunya dan mengambil beberapa uang yang sebenarnya hingga saat ini belum diketahui pasti. Saat itu pelaku juga sempat mengancam sang ibu dan dengan mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya. Lalu kemudian kembali keluar dan mengunci pintu dari luar, pintu kamar sang istri dari Makmur ini dari luar. Ya, lantas hingga hari ini sendiri, apakah ada keterangan lanjutan dari keluarga korban mengenai entah tanggapan mengenai seperti apa duka yang dialami oleh keluarga pasca kejadian atau mungkin proses hukum yang diminta oleh keluarga? Apakah ada keterangan lebih lanjut? Ya, baik Tribunal. Hingga hari kedua insiden ini belum ada statement lebih lanjut dari pihak keluarga dan diketahui bahwa ketiga penghuni rumah yang berada di ruko tersebut sudah tidak tinggal di lokasi ini lagi, Tribunal. Dan untuk jenazahnya sendiri ini sudah dimakamkan. Namun kemarin kami sempat melakukan wawancara bersama dengan salah satu sanak keluarga yang mengatakan bahwa insiden ini memang terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah dan saat itu anak korban sempat menelpon ke keluarganya beberapa kali untuk meminta pertolongan. Dan hanya itu dari penuturan korban, keluarga korban bernama Ical yang mengatakan bahwa ada beberapa luka yang berada di tubuh korban. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan lengkapnya, rekan Nurul Hidayah, mengenai update terbaru seperti apa situasi atau kondisi terbaru per hari ini dari rumah kejadian korban. Terima kasih, rekan Nurul Hidayah. Ya, dan selanjutnya Tribuners berikut adalah cuplikan video yang telah kami liput untuk Anda mengenai seperti apa situasi per hari ini dari rumah yang menjadi tempat pembunuhan di Kabupaten Maros ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lokasi kejadian insiden berdarah di mana ayah dan anak dibunuh di dalam ruko lantai 3 ini, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya saat ini. Nampak garis polisi masih terpajang dan satu karangan bunga dari sahabat dan alumni YPJ Angkatan 15 Timika Papua ini nampak mejeng di depan rumah, Tribuners. Sementara itu untuk arus lalu lintas masih terpantau padat, Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya. Garis polisi masih terpasang di lokasi ini, Tribuners. Sebentar disuruh matikan kita. Bisa gak menyeberang dulu? Gak menyeberang. Bisa jemput gak di sana? Hah? Iya. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri, Tribuners masih terpantau padat untuk di daerah ini, Tribuners, dan beberapa tetangga juga nampak terlihat mendatangi lokasi kejadian. Nah, sekedar diketahui, Tribuners, pada subuh hari kemarin
dua jenazah yang merupakan ayah dan anak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan di ruko lantai 3 ini. Lantai 3. Ya, seperti inilah suasananya saat ini. Menyeberang kiri, Mbak. Menyeberang. Kemana kok menyeberang? Kasih menyeberang, Kak, lebih tepatnya. Nggak ada juga, bos. Aku tidak dilarang. Udah. Ya, dua mobil Honda Jazz dan juga Toyota Kijang ini masih berwarna abu-abu, masih terpajang di depan ruko. Sementara kondisi dari luar ini nampak lengang, tidak ada aktivitas dari sang pemilik rumah. Diketahui bahwa jenazah dari korban ayah dan anak ini sudah dimakamkan kemarin di lingkungan Sampotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribunars. Dan untuk 3 orang lainnya yang berhasil selamat dalam insiden berdarah tersebut saat ini tidak lagi tinggal di rumah ruko berlantai 3 ini. Ya, Tribunars, dari informasi yang berhasil kami himpun berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah, itu ada beberapa luka tusuk di leher kanan dan juga bagian bawah perut untuk kedua jenazah tersebut, dan juga ada luka tusukan di mata dan juga ada luka seperti bekas sempat berkelahi pada bagian tangan. Tribunars. Lihatkan Kak dulu Dede mobilnya. Dede. Nah, untuk 2 mobil ini milik sang pemilik rumah. Untuk Honda Jazz-nya itu dengan DD 1653 TR, sementara untuk mobil Toyota Kijang itu DD 1484 DL. Dan saat ini garis polisi masih terpasang di depan rumah korban, Tribunars, dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait siapa tersangka di balik insiden berdarah ini. Ya, jadi perlu diketahui untuk lokasi ini memang sangat banyak truk yang biasanya parkir di depan ruko-ruko ini. Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi masyarakat sekitar, apalagi kedua korban ini dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap kali membagi-bagikan roti yang biasa diproduksi di lantai 1 ruko ini, Tribunars. Perlu diketahui juga bahwa sang korban, ayah dan anak ini menjalankan usaha roti, produksi roti, dan biasanya dibawa menuju toko oleh-oleh yang berada di area batas kota Makassar. Nah, seperti inilah kondisi sehari pasca insiden berdarah di ruko yang berada di lingkungan Sanggalea,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dua mobil milik korban dengan jenis Honda Jazz dan juga masih mejeng di depan ruko. Dan ada satu karangan bunga Tribuners dari rekan dan rekan-rekan sang korban atas nama Makmur 57 tahun. Nah, untuk lokasinya sendiri, Tribuners, lokasi kejadian berdarah ini berada di tepi Jalan Poros Maros menuju Makassar, tepatnya di depan pesantren Darul Istiqomah. Nggak bisa. Ya, dan informasi terbaru dikutip dari Kabupaten Maros, tribuntimur.com, tim penyidik gabungan Polri hingga hari Rabu 6 Desember 2023 sore kemarin masih mengolah bukti lapangan, memintai keterangan sejumlah saksi dan menelusuri jejak pelaku pembunuhan sadis ayah dan putranya di kedai roti Maros. Tim gabungan terdiri dari personel Polres Maros, Reserse Mobil Polda Sulsel, dan kedokteran polisi dari Rumah Sakit Bayangkara dan tim identifikasi dan forensik atau Inafis Polri. Dugaan dan cerita yang dikumpulkan oleh wartawan, motif pembunuhan dan perampokan ini adalah dendam dan hutang piutang. Dan dapat kita saksikan bersama di layar Tribuners adalah kondisi terkini dari lokasi kejadian. Lalu kemudian melanjutkan informasi yang kami kutip dari tribuntimur.com, si ayah teridentifikasi bernama Makmur berusia 53 tahun dan putranya Abdillah Makmur berusia 27 tahun. Polda sudah mengeluarkan notis ke polisi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku pembunuhan. Pria itu berusia paruh-baya, tinggi sekitar 160 cm, kurus, berkulit sawo gelap dan menggunakan baju kaos abu-abu kehijauan. Dari potongan gambar dua jenazah di lantai TKP ditemukan gulungan uang kertas dengan nominal Rp2.000, mesin penggulung adonan jalangkote, dan roti serta tongkat besi aluminium. 3 alat bukti itu berada pas di sisi jenazah sang ayah yang bersimbah darah dengan beberapa tusukan dan tebasan benda tajam. Dari pantauan tribun, kedua mayat ditemukan di selasar lantai 1 ruko di antara pintu dapur dan pintu gudang. Sejak pagi aparat sudah membawa alat bukti dari lokasi kejadian perkara, lantai 2 rumah toko atau ruko di Jalan Poros Maros Makassar, Macopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sekitar 26 km tenggara kota Makassar. Lokasi kejadian berada di kawasan deretan puluhan ruko dan tak jauh dari pondok pesantren.
Kapolres Maros AKBP Awaludin meminta publik untuk tidak mempercayai kabar di media sosial dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Dari keterangan putri korban Uswatun Hasanah berusia 22 tahun, tragedi pembunuhan subuh ini diperkirakan menjelang sholat subuh sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku diduga memanjat dari dinding belakang atau samping ruko berlantai 3 itu. Saat kejadian, ada 5 penghuni rumah toko itu. 2 anak korban berada di kamar tidur lantai ketiga dan lantai 2. Lantai 1 adalah ruang dagangan roti. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah karyawan dan pekerja di ruko UKM kuliner khas Maros ini. Selain ayah dan putranya yang tewas bersimbah darah, penghuni ruko ada istri almarhum Makmur dan kedua putrinya. Menurut Uswa, pelaku sempat masuk ke dalam kamar ibundanya dan mengancam dengan teriakan, "Kamu yang terakhir," baru pintu kamar dikunci dari luar. Sebelum kejadian, ayah dan putranya bergumul dan berkelahi dengan pelaku. Pelaku juga mengambil sejumlah uang dari laci meja dan almari korban. Ia menduga pelaku masuk lewat dinding samping rumah. Informasi terbaru dan lebih lengkap tentunya Tribuners dapat Anda saksikan dalam beberapa cuplikan video yang telah kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan juga jangan lupa untuk membaca informasinya lewat kanal media online tribuntimur.com. Dan tentunya kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Adisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.